Ini penting, kenapa? Karena memang saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu guru semuanya bahwa ada mandat, ada tugas yang mulia yang sudah kita pilih sebagai bagian dari profesi kita, karena Bapak Ibu menjadi guru itu sebuah pilihan, bukan keterpaksaan, karena nggak ada yang maksa kan, mau keluar jadi guru juga nggak apa-apa. Itu artinya tidak ada yang memaksa, ini adalah sebuah pilihan, dan pilihan Bapak Ibu itu pilihan yang tepat, pilihan yang sangat mulia. Tetapi memang harus kita ingat, Bapak Ibu sekalian, ada kritikan ya dari hasil penelitian Rai Semeru. Ini yang menggelitik kita bahwa guru-guru kita, ya guru-guru kita ini ada satu yang masih hilang, sehingga proses pembelajaran itu hanya menghasilkan orang-orang yang pinter tetapi tidak berkontribusi di dalam kehidupan. Ternyata guru-guru sebagian itu hanya menggugurkan kewajiban ketika mengajar, hanya menghabiskan waktu itu hanya untuk kepentingan menuntaskan konten materi pelajaran. Yang hilang menurut Rai Semeru ya, itu adalah passion gurunya ya. Jadi passionnya itu, guru itu pekerjaan profesional, profesi yang tidak semata-mata berurusan dengan keterampilan kemampuan berpikir, tetapi ada hal yang paling dalam yang itu masuk di dalam hati kita, yaitu passion, kecintaan kita. Ada kecintaan untuk membantu, untuk mendorong, untuk mendukung, ya. Dan sebagian besar waktu dan hidupnya itu hanya digunakan untuk memikirkan kepentingan kebaikan peserta didiknya. Jadi ini yang dimaksud dengan passion ya. Nah, passion. Maka kemudian pekerjaan sebagai guru itu bukan hanya sekedar mencari pekerjaan, bukan sebagai peluang mata pencarian, tetapi ini adalah betul-betul profesi yang diilhami oleh ketulusan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik. Ini yang disebut dengan passion-nya ya. Nah, ini mari kita gali lagi, apakah kita sudah betul-betul memiliki kecintaan kepada peserta didik kita ini, sehingga hari-harinya selalu berpikir bagaimana anak didik saya, anak-anak yang saya bimbing itu kelak menjadi anak-anak yang bisa membantu dirinya sendiri dan bisa membantu orang-orang lain. Ya. Jadi dia bisa memberikan manfaat bagi dirinya, bisa menolong dirinya, dan syukur-syukur bisa menolong orang lain. Inilah yang paling penting di dalam proses pendidikan itu. Ya. Jangan sampai kita nanti di dalam pendidikan ini justru melahirkan anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang nakal, anak-anak yang suka membuat keributan, suka membuat kekacauan. Bahwa memang mereka masuk di dalam sekolah-sekolah kita itu adalah anak-anak yang nakal, tapi kemudian dengan kebaikan hati gurunya, dengan kesungguhan gurunya, mari kita lembutkan hati-hati anak-anak itu dan kelak menjadi manusia-manusia yang bisa hidup dengan manusia lain secara manusiawi. Ini yang paling penting. Ya, ini yang disebut dengan passion-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya momentum ini kebetulan kita juga sudah masuk momentum baru di dalam era pendidikan kita, di mana kita sudah terlupakan sebagian waktu bertahun-tahun kita hanya berproses di dalam pendidikan ini, hanya berpusat kepada upaya untuk mengisi otak anak didik kita dengan materi-materi pelajaran yang berlimpah-limpah. Tapi kemudian dia kehilangan dan kekeringan. Ya, kekeringan hatinya untuk selalu berpikir memberi, bukan meminta. Ya, ini tugas kemanusiaan itu adalah bagaimana melahirkan manusia-manusia yang berkontribusi. Berkontribusi itu adalah memberikan sumbangan, bukan meminta sumbangan dari orang lain gitu. Ya, berkontribusi. Nah, kita inginkan nanti anak-anak kita itu berkontribusi tidak selalu materi. Kontribusi itu tidak selalu materi, tetapi kebaikan hati, keramahan, ya, dia bisa membuat
suasana itu menjadi lebih damai, lebih menyejukkan, lebih membahagiakan. Kalau ketemu orang, dia selalu berupaya untuk dengan kesantunannya membantu, memberikan kontribusi. Nah, di sini sebenarnya yang mau kita harapkan agar nanti kelak makin banyak anak-anak ini yang baik, maka kemudian akan membangun sebuah kehidupan yang baik. Nah, ini cita-cita dari sebuah proses pendidikan. Nah, momentum ini, Bapak Ibu sekalian, dengan kebijakan Merdeka Belajar, kita sudah ditarik kembali untuk mencoba mengembalikan fungsi pendidikan itu adalah upaya untuk memberikan dukungan dan bantuan pada peserta didik, sehingga peserta didik itu menjadi pusat yang paling utama. Peserta didik menjadi fokus perhatian di dalam pelayanan. Ya. Sehingga yang penting itu tidak boleh dinomorduakan, yang utama itu tidak boleh dikalahkan dengan yang lainnya. Nah, dengan demikian, yang kita ikhtiarkan setiap hari kita harus selalu berpikiran bahwa anak didiklah yang paling utama, maka manusialah yang menjadi paling penting, sehingga manusia tidak boleh dikalahkan dengan materi. Maka kalau Bapak Ibu mengajar itu masih selalu berorientasi pada kepentingan materi pelajaran, lalu kemudian mengabaikan kemanusiaannya, mengabaikan manusianya, sampai guru itu tidak sadar, membuling anak-anak, bodoh kamu, gitu saja tidak bisa, lalu menghukum anak hanya karena anak tidak menguasai materi pelajaran. Itu artinya materi pelajaran lebih penting daripada manusianya. Nah, padahal kita ingin supaya manusianya itu diutamakan, supaya manusianya itu siap menerima materi pelajaran. Kalau Bapak Ibu, saya analogkan punya bak kamar mandi. Bak kamar mandi itu pastikan dia sedang tertutup semua celah-celahnya, jangan ada yang bocor. Ya, itu artinya kita mendahulukan untuk memperhatikan manusianya dulu, bak kamar mandinya dulu. Baru Bapak Ibu sibuk mengisi bak mandi itu dengan air. Karena apapun yang kita lakukan sibuk mengisi bak kamar mandi, kalau ternyata baknya itu rusak, maka upaya yang kita lakukan adalah sia-sia. Semua yang kita lakukan makin cepat, makin keras usaha kita, ya makin cepat juga kita akan mengalami kelelahan. Juga makin sia-sia apa yang kita usahakan. Karena apa? Karena kita lupa bahwa kita sebenarnya yang terpenting adalah menyiapkan manusianya, supaya manusia itu menjadi manusia yang siap, lalu kemudian mencintai gurunya, lalu kemudian dengan demikian gurunya diterima, maka saat gurunya diterima, maka semua apa yang diajarkan oleh gurunya itu tidak akan tertolak. Ya, karena dia dijadikan pribadi yang diterima. Maka kalau pribadinya diterima, ya, maka tidak ada kata pun yang tertolak jika kata-kata itu disampaikan oleh seorang pribadi yang diterima. Nah, karena itulah Bapak Ibu, saya mengajak, meminta dengan sungguh-sungguh, mari kita hadir menjadi orang-orang yang dicintai oleh anak-anak kita. Tentu saja kita tidak akan bisa dicintai kalau kita tidak mencintainya. Karena cinta itu kata kerja dan cinta itu bukan kata sifat. Maka kata kerja itu sifatnya harus aktif. Kita harus mencintai lebih dahulu, baru kita bisa mendapatkan cintanya. Ya, mari Bapak Ibu semuanya, kita hidupkan kembali passion kita hidupkan kembali rasa cinta kasih kita, bahwa cinta itulah yang pertama menjadi dasar di dalam proses pendidikan. Ya, kalau Bapak Ibu kehilangan passion itu, kehilangan rasa cinta itu, maka semua proses pembelajaran itu akan menjadi hampa dan kemudian tidak bernilai dan menjadikan anak-anak itu kering. Ya, dia tidak memiliki rasa cinta kasih yang itu diperlukan di dalam sebuah kehidupan yang lebih besar ini. Nah, itu Bapak Ibu yang saya ajak kepada kita semua, ya, dengan konsep Merdeka Belajar ini kita sekarang lebih difokuskan untuk memberikan perhatian kepada manusianya, lalu materi pelajaran itu hanya bagian dari perantara untuk membentuk supaya anak-anak itu tumbuh menjadi manusia, ya, yang dia bisa hidup dengan manusia lain. Ini yang paling penting. Itulah yang kemudian dimaknai sebagai profil pembelajar Pancasila. Ya, nanti
Itu Bapak Ibu ada beberapa parameter yang akan dibangun di satuan pendidikan. Yang pertama, pembelajaran harus berpusat kepada peserta didik, ya. Jadi kalau ada anak kita yang tidak bisa menguasai materi pelajaran, tolong dibantu dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian, ya, dengan kebencian atau kedongkolan, menganggap anak ini nggak bisa menerima materi pelajaran, diajari berkali-kali nggak bisa, lalu kita dongkol, kita benci gitu, ya itu nggak boleh, ya, karena sebenarnya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu anak-anak itu akan mudah menyerap materi pelajaran jika kita dalam satu frekuensi dengan dia. Sehingga kalau kita katakan anak-anak yang bodoh atau sulit menerima materi pelajaran itu disebabkan karena kita tidak dalam satu frekuensi dengan mereka. Ya, kalau tidak satu frekuensi itu, radio itu ya meskipun radio baru, radio mahal, ya radionya baru dan mahal. Kalau dia tidak satu frekuensi dengan gelombang yang dicari, ya pasti kemersek terus gitu. Ya, itu bukan berarti radionya rusak, bukan. Ya, itu karena tidak satu frekuensi. Nah, yang kita lakukan bagaimana kita bisa membuat satu frekuensi dengan mereka, dengan anak-anak itu, ya. Karena kita kan juga tahu Bapak Ibu sekalian bahwa anak-anak itu punya modalitas belajar, ya. Modalitas belajarnya itu ada visual, ya, audio dan kinestetik gitu ya, yang sering juga disebut dengan FAK. Nah, kita juga punya modalitas mengajar. Modalitas mengajar kita itu akan dipengaruhi modalitas belajar kita saat kita menjadi seorang pembelajar, ya. Jadi di situ kita juga punya modalitas mengajar visual, auditori dan kinestetik. Kalau yang kita lakukan itu visual, lalu kemudian anak juga memiliki gaya visual, maka di situ akan satu frekuensi. Dan anak-anak akan mudah sekali menangkap itu, ya. Resepnya itu akan langsung tertangkap gitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan moda audio apa namanya, pakai model visual, sementara anak-anak itu pakai audio, jadi nggak nyambung. Apalagi kalau anak-anak punya gaya belajarnya kinestetik, kita ngajarnya tetap pakai visual misalnya, ya tadi nggak nyambung. Itu karena tidak satu frekuensi, bukan karena anak-anak itu bodoh. Ya. Jadi ini yang saya mohon kepada Bapak Ibu guru semuanya, mari kita lakukan reorientasi, mari kita maknai kembali bahwa tugas kita, tujuan kita menjadi seorang pendidik itu adalah membantu agar anak-anak itu bisa menemukan kembali, ya, konsep-konsep hidup yang lebih baik, cara-cara hidup yang lebih baik, cara berperilaku yang lebih baik, cara berpikir yang lebih baik untuk bisa mengenali antara dirinya dan lingkungannya, kemudian bisa membangun korelasi yang lebih positif, maka disitulah kemudian anak-anak akan memperoleh keberhasilan di dalam kehidupan yang lebih besar.